Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami CPNS dari Kabupaten Bekasi, PPSDM gelombang 1 angkatan 1 kelompok 2 dengan kelompok kecil kelompok 3. Di sini ingin membahas analisis isu kontemporer dengan tema proxy war. Jadi pada kelompok 3 ini ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Indah Kumalasari AMDKL, lalu ada 2 rekan saya, yang selanjutnya ada Laila Nurul Fajriyah AMDKes, dan selanjutnya ada Listia Windasari AMDGZ. Kita akan membahas mengenai proxy war dengan menganalisis masalah yang ada dengan isu-isu yang sedang terjadi dan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh Mbak Laila Nurul Fajriyah AMDKes. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Indah. Saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer proxy war. Next, apa sih proxy war? Bagaimana sih proxy war? Dan proxy war itu adalah suatu peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun kecuali pihak yang mengendalikannya dari jarak tertentu. Jadi proxy war ini seperti orang yang sedang mengadu domba antara kedua belah pihak. Yang proxy war ini sendiri sangat berbahaya karena dapat mengancam keamanan dari negeri ini. Selanjutnya, sasaran proxy war. Proxy war ini sangat mematikan ya, mematikan keadaan suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi, sama dengan bangsa yang sudah lumpuh sebelum perang terjadi. Jadi sasaran dari proxy war ini adalah sangat mengancam kesadaran bangsa kita, sehingga bangsa kita itu lupa akan identitas atau ideologi yang sudah tertanam dalam diri kita. Kita menjadi bangsa yang mudah diadu domba oleh pihak luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan praanalisis identifikasi isu dengan menggunakan metode pentahelik. Isu pertama yang akan saya bahas adalah isu tentang rumor efek samping vaksin COVID-19 yang bisa menyebabkan kematian. Metode pentahelik ini terdapat 5 elemen. Elemen yang pertama, elemen government atau dari segi pemerintahan. Isu kontemporer yang pertama dari segi elemen government yaitu kebijakan dan informasi dari pemerintah mengenai vaksinasi COVID-19 masih simpang siur yang diterima oleh masyarakat. Jadi, masyarakat itu sendiri masih simpang siur ya dalam menerima informasi terkait regulasi atau kebijakan dari pemerintah pusat mengenai kegiatan vaksinasi COVID-19. Sehingga mereka itu dengan sangat mudah teradu domba oleh informasi-informasi dari luar yang tidak jelas. Lalu elemen yang kedua dari sisi akademik. Dari sisi akademik ini perlu kita ketahui ya, masih kurangnya penelitian mengenai keakuratan vaksin COVID-19 terhadap imunitas tubuh.
Jadi di Indonesia ini masih sangat kurang penelitian mengenai keakuratan vaksin COVID ini, bagaimana vaksin ini bereaksi terhadap imunitas tubuh, sehingga masyarakat itu sendiri tidak percaya dengan adanya vaksin, karena bukti-bukti penelitian ini masih kurang, sangat kurang. Lalu dari elemen bisnis atau sisi bisnis. Dari sisi bisnis, pelaku usaha mengambil keuntungan di berbagai celah dari adanya vaksin COVID-19. Nah, dari pelaku usaha ini, mereka itu memanfaatkan keadaan pandemi COVID-19 untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya pelaku usaha pembuatan APD, pelaku usaha produksi ataupun penjual alat-alat kesehatan. Sudah pasti ya, sejak pandemi ini harga-harga dari APD dan alat kesehatan itu melambung, sehingga mereka itu dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan apabila masyarakat ini nurut untuk divaksin semuanya, otomatis pandemi ini akan berakhir. Jadi mereka itu sangat khawatir kalau pandemi ini berakhir, maka mereka itu akan rugi karena penjualan dari APD misalnya itu akan berkurang, penjualan dari alkes itu dengan harga yang akan normal kembali. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari elemen sivil atau sisi masyarakat. Masyarakat sebagai sasaran vaksinasi namun tidak mau mengambil risiko efek samping dari vaksin COVID-19, sementara keinginan untuk pandemi COVID-19 berakhir sangat tinggi. Nah, masyarakat ini kebanyakan mereka itu maunya instan. Mereka mau terhindar dari resiko COVID-19, mereka tidak mau tertular COVID-19, namun mereka itu tidak mau divaksin karena adanya rumor efek samping vaksin COVID-19 yang bisa menyebabkan kematian tersebut. Sehingga mereka itu maunya pandemi ini berakhir, tapi tidak mau divaksin. Nah, elemen selanjutnya itu dari media massa. Media massa memberitakan informasi yang belum tentu valid yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap program vaksin 19. Kebanyakan media massa itu melebih-lebihkan informasi untuk menarik massa, melebih-lebihkan berita tentang COVID-19, misalnya jumlah positif COVID sekian setiap harinya, sehingga kan dari masyarakat itu sendiri makin khawatir, makin ricuh, terus adanya berita-berita tentang vaksin COVID-19 yang bisa menyebabkan kematian, sehingga masyarakat terprovokasi dengan berita tersebut. Akhirnya banyak dari sekelompok masyarakat yang tidak mau divaksin. Nah, kalau masyarakat tidak mau divaksin, otomatis program dari pemerintah kurang berjalan dengan baik. Selanjutnya, kasih. Baik, terima kasih Mbak Laila Nurul Fajriyah. Selanjutnya, materi berikutnya akan dibawakan oleh saya. Jadi, isu kontemporer tentang proxy war ini kita mengambil 2 isu. Jadi, isu yang kedua yang kita bahas itu mengenai ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Jadi, di sini konteksnya lebih ke masalah pengadilan hukum yang tidak adil dan tidak tegas gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang melakukan kejahatan kecil tapi dihukumnya dengan hukum yang berat, sedangkan kejahatan yang berat dihukumnya dengan hukuman yang
ringan gitu. Jadi ada sebuah ketidakadilan. Dari isu tersebut, dari sisi government atau pemerintahannya, di sini ada kebijakan pemerintah yang tidak adil dan tidak tegas serta terkesan mendiskriminasi golongan tertentu. Seperti yang saya bilang tadi, jadi seperti ada diskriminasi golongan tertentu. Lalu selanjutnya mengenai akademis atau di sini kita mengambil tentang apa namanya penegak hukumnya gitu. Jadi dilihat dari akademisinya yang mempunyai sebuah apa namanya pengetahuan lebih dari segi ini tentang kurang kemampuan penegak hukum yang adil dalam berdalih di pengadilan gitu. Jadi karena tidak adanya kemampuan yang tegas gitu, jadi ada ketidakadilan. Lalu di sisi bisnis, yaitu adanya kasus penyuapan pada golongan tertentu untuk mengambil sebuah keuntungan. Jadi ada celah di sini untuk dilakukan penyuapan karena itu tadi dari segi orang yang memiliki kejahatan hukum yang besar tapi tidak mau dihukum dengan hukuman yang berat juga gitu. Jadi disitulah ada celah untuk dilakukan penyuapan. Lalu yang selanjutnya mengenai sivil atau community atau komunitas, di sini konteksnya masyarakat. Jadi perbuatan masyarakat itu kadang suka tidak konsisten. Jadi dalam menyelesaikan masalah hukum ya. Jadi kadang secara garis besar dia tidak percaya dengan penegak hukum, tapi terkadang masih melakukan penyuapan. Jadi di sini pandangan masyarakat itu secara global. Jadi ada masyarakat yang nggak percaya dengan penegak hukum hanya karena ekspektasinya itu sudah jelek gitu ya. Tapi kadang ada juga masyarakat yang masih saja melakukan penyuapan. Jadi ada sebuah ketidakkonsistenan. Lalu yang terakhir tentang media massa. Jadi kadang media suka memberitakan berita yang kadang suka dilebih-lebihkan hanya untuk menarik perhatian massa, dan itu juga tujuannya untuk kebutuhan materi mereka juga gitu. Jadi kalau massanya banyak yang melihat, medianya akan booming dan itu akan menjadi pemasukan juga untuk media massa gitu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi kan tentang pentahelix, sekarang lanjut ke alternatif pemecahan isu dari dua isu tadi. Jadi kita melihat dari dua isu tadi mana isu yang paling urgensi atau yang paling mendesak untuk dibahas dan dilakukan pemecahan masalah dengan metode USG. Nah, metode USG ini merupakan metode yang menentukan isu mana yang harus segera dibahas gitu. USG itu, yang U-nya itu adalah urgensi atau seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan harus dilakukan pemecahan masalahnya. Lalu S itu adalah seriousness, seberapa serius masalah ini berdampak untuk masyarakat juga. Dan G-nya itu adalah growth, seberapa besar masalah ini bisa berkembang lebih buruk lagi jika tidak dilakukan pemecahan masalahnya. Nah, untuk isu yang pertama, tadi kan ada isu rumor efek samping vaksin COVID-19 yang bisa menyebabkan kematian. Dari segi kriteria U-nya atau urgensinya, kita memilih kesepakatan sebesar 4. Nah, 4 itu ada di interval penentuan prioritas dengan kategori mendesak. Kenapa mendesak? Karena menurut kami setelah berdiskusi, jadi efek samping COVID ini, vaksin COVID ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Jadi menurut kami ini suatu hal yang agak mendesak gitu ya, harus segera diselesaikan gitu pemecahan masalahnya. Lalu dari segi seriousness-nya, kenapa kami berani memilih 5? 5 itu adalah sangat mendesak karena ini berkaitan dengan nyawa seseorang gitu ya. Jadi tidak main-main, jadi cukup serius dan harus dibahas
dan diselesaikan masalahnya gitu. Jadi kita memilih angka 5 dan G-nya atau growth-nya itu kita memilih di angka 4. 4 itu mendesak. Jadi menurut kami kalau masalah ini tidak diselesaikan dan didiamkan, jadi akan lebih takutnya akan lebih bertambah banyak. Misalnya saja kematian ya ke depan itu kan kita tidak tahu akan ada penyakit apalagi setelah divaksin gitu ya, pasca vaksin, apakah bisa makin banyak angka kematian atau tidak sama sekali gitu. Jadi itu sebuah prediksi aja gitu. Jadi kemungkinan jika tidak diselesaikan, jadi akan lebih memperparah lagi gitu. Lalu totalnya di jumlah itu sebesar 13. Untuk isu kontemporer yang kedua, yang tadi ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum, untuk kriteria U-nya, urgensinya kita memilih angka 3, yaitu cukup mendesak. Jadi sebenarnya tidak begitu lagi hangat-hangatnya, cuman kita memilih cukup mendesak, jadi kemungkinan akan bisa lebih parah gitu. Tapi tidak semendesak efek samping vaksin COVID karena lagi isunya lagi current issue gitu. Jadi isu yang lagi saat ini terjadi. Kalau tentang penegak hukum ini kan sudah dari lama gitu. Lalu yang kedua tentang seriousness-nya, kita memilih angka 4. Jadi sebenarnya walaupun isunya ini sudah dari lama, tapi cukup serius jika tidak ditindaklanjuti gitu. Jadi kalau misalnya didiemin cukup serius. Kenapa? Karena Indonesia itu kan negara hukum. Jadi kalau misalnya dibiarkan saja nilai-nilai Pancasilanya udah hilang gitu. Jadi sebenarnya ini cukup serius gitu. Jadi harus dilakukan pengendalian gitu. Lalu yang terakhir mengenai G atau growth-nya itu dari segi intervalnya kita memilih angka 3, yaitu cukup mendesak karena tapi tidak sampai sangat mendesak gitu. Jadi jika dibiarkan tidak sampai sangat gawat dan dampaknya besar banget gitu. Jadi kita memilih angka 3 yang di tengah-tengah dan totalnya sebesar 10. Jadi dari dua isu tadi yang paling tinggi dan yang paling banyak itu di nomor 1, di isu yang pertama mengenai rumor efek samping vaksin COVID-19 yang bisa menyebabkan kematian. Jadi kita akan melakukan pemecahan masalah di isu yang pertama. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Listia Windasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sudah kita dengarkan dari pembicara pertama tentang membahas isu-isu kontemporer proxy war yang kelompok kami ambil, yang kelompok kami bahas, yaitu yang pertama tadi tentang efek samping vaksinasi COVID-19 dan yang kedua itu ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Karena tingkat urgensinya lebih tinggi, efek samping vaksin COVID-19 yang bisa menyebabkan kematian ini, yang tadi dibahas oleh pembicara kedua, maka dari itu kelompok kami menganalisis dari rumor vaksin yang pertama ini, yaitu rumor efek samping vaksin COVID-19 yang bisa menyebabkan kematian. Saya akan menjelaskan tentang analisis Fishbone. Jadi analisis Fishbone ini adalah analisis penyebab dan akibat, sebab dan akibat. Nah, dari akibatnya yaitu kan rumor ini semakin marak di masyarakat. Apa sih penyebabnya? Yang kelompok kami ambil yaitu ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah mesin atau alat. Nah, alatnya ini penyebabnya kita ambil adalah kualitas vaksin. Kenapa kualitas vaksin menjadi penyebab rumor ini beredar? Karena dari kualitas vaksin ini baik atau buruknya bisa menyebabkan berita-berita yang di media massa ini keluarkan. Misalnya kalau misalnya dari pemerintah itu kualitas vaksin itu baik, tetapi sampai di puskesmas misalnya tempat pelayan kesehatan vaksin ini tidak disimpan dengan baik, maka kualitasnya akan menurun dan ini dapat disorot oleh media massa. Kemudian cara penyuntikan. Nah, ini cara penyuntikan disorot oleh tenaga kesehatan.
jika tenaga kesehatannya tidak mampu memberikan teknik penyuntikan yang baik, teknik penyuntikan yang benar, ini bisa disorot juga oleh media massa dan bisa membuat rumor efek samping yang tidak-tidak ini menyebar luas. Kemudian dari bagian men atau orang, yaitu masyarakat kurang edukasi dan masyarakat kurang menelaah informasi lebih jauh. Nah, ini ada hubungannya antara penyebab yang pertama dan kedua. Masyarakat ini menerima berita-berita dari media massa tanpa menelaah lebih lanjut informasinya, tanpa mencari tahu informasi kepada pihak-pihak yang seharusnya memang berwenang untuk memberikan informasi benar atau salahnya berita tersebut. Masyarakat menerima berita tersebut, lalu tanpa diolah lebih lanjut, tanpa diteliti lagi apakah benar atau tidak, kemudian kemampuan masyarakat ini untuk menyebarluaskan ke kelompok-kelompok masyarakat yang lain itu sangat tinggi gitu. Jadi berita masuk ke masyarakat, masyarakat ngomongin ke masyarakat lainnya sehingga rumor ini cepat beredar dan semakin marak. Nah, itu kita sebut dengan lingkaran setan. Lalu ada milieu, yaitu kita ambil prasangka buruk dan adanya provokasi. Nah, dari lingkungan ini yang tadi sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya, adanya golongan-golongan atau kelompok-kelompok tertentu yang mengambil keuntungan dari adanya kasus pandemi COVID-19 ini. Karena sudah kurang lebih 1 tahun kita dibelenggu oleh pandemi COVID-19, ada beberapa pihak-pihak yang sangat diuntungkan. Seperti contohnya, misalnya pengusaha-pengusaha yang kita kategorikan penjual APD, itu mungkin sangat diuntungkan oleh adanya pandemi ini. Nah, kalau misalnya pandemi COVID-19 ini berakhir dengan pemerintah menggencarkan program vaksin ini, otomatis dia merasa dirugikan karena pandemi COVID ini berakhir. Jadi penjualannya mungkin berkurang atau harga barang yang dia berikan waktu sekarang akan menurun nantinya. Lalu dia bisa membuat rumor-rumor efek samping vaksin yang tidak-tidak. Kemudian ada prasangka buruk. Nah, ini berkaitan dengan masyarakat tadi. Prasangka buruk terhadap program pemerintah yang tujuannya memang baik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, ini bisa menyebabkan rumor efek samping vaksin COVID-19 yang bisa menyebabkan kematian tadi, yang yang tidak-tidak efek sampingnya seperti itu. Lalu yang terakhir, metode. Nah, ini sangat penting. Penyebab dari rumor ini bisa terjadi karena screening vaksin kurang ketat. Nah, screening vaksin kurang ketat disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan dalam menelaah, dalam menggali informasi riwayat kesehatan peserta yang akan divaksin. Atau juga bisa dari peserta vaksin yang tidak berbicara jujur atau tidak memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada tenaga kesehatan. Contohnya seperti ini, kalau misalnya peserta vaksin yang sebelumnya pernah terdiagnosa COVID-19, itu rentan waktunya seharusnya 3 bulan untuk divaksin. Tapi dia tidak mau berbicara jujur karena mungkin ingin cepat-cepat divaksin agar dia tidak terkena COVID-19 lagi. Dia tidak berbicara jujur, sebenarnya dia baru 2 bulan yang lalu positif COVID-19. Sembuh, belum ada 3 bulan, dia mau divaksin. Nah, dia tidak berbicara jujur kepada tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatannya juga tidak bisa menggali secara dalam, sehingga ini terjadi kesalahan gitu. Lalu observasi yang tidak sesuai SOP. Nah, observasi yang tidak sesuai SOP ini juga dapat menyebabkan media massa menyorot tenaga kesehatan untuk memberikan rumor-rumor yang tidak-tidak. Observasi itu sebenarnya 30 menit untuk menunggu apakah peserta yang sudah divaksin itu ada efek samping atau tidak, terjadi KIPI atau tidak. Nah, kemungkinan dari beberapa kasus yang sudah terjadi sekarang, tenaga kesehatan tidak melakukan SOP dengan benar, yaitu tidak melakukan observasi selama 30 menit. Kenapa? Karena pertama, banyaknya peserta yang divaksin dalam 1 hari, itu bisa mencapai 50-100 orang dalam 1 hari. Sehingga waktunya juga kurang cukup untuk 30 menit per orang.
kedua mungkin luas tempat. Misalnya di puskesmas atau di mana itu luas tempat juga membuat si tenaga kesehatan ini, ya sudahlah, tidak perlu 30 menit, yang penting di hadapan saya orang ini tidak kenapa-napa, jadi langsung dikasih kartu vaksin. Nah, selanjutnya ini kita bahas kasus yang tadi dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama itu strength, kekuatan ya. Yang pertama itu pemberian informasi yang akurat mengenai vaksin COVID-19 dengan didasari bukti penelitian. Nah, ini menjadi kekuatan pemerintah untuk menjalankan program ini. Kalau ada bukti penelitian yang kuat, masyarakat otomatis akan percaya. Yang kedua itu adanya SOP pasca vaksin COVID-19. Nah, ini yang tadi saya bahas. Kalau kita bekerja sesuai SOP, SOP-nya itu sudah terstandar, itu akan mengurangi ancaman-ancaman dari luar untuk memfitnah atau membuat rumor-rumor yang tidak mengenakan. Selanjutnya ada weakness, kelemahan, yaitu informasi mengenai vaksin COVID-19 yang simpang siur dan penelitiannya masih kurang. Nah, ini menjadi kelemahan kenapa? Sebenarnya penelitiannya sudah banyak ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan di Indonesia. Hanya saja pemerintah belum mampu menyampaikan kepada masyarakat di titik-titik tertentu, sehingga masyarakat tidak tersampaikan informasinya dengan jelas. Lalu yang ketiga ini opportunities atau kesempatan, yaitu memberikan keterbukaan informasi yang akurat dan selalu menggalakkan promosi kesehatan tentang hal yang harus dilakukan setelah vaksin COVID-19. Nah, ini kesempatan yang harus dilakukan oleh seluruh lintas sektor, bukan hanya pemerintahan. Dari tokoh masyarakat, dari tenaga kesehatan, dari pihak-pihak keamanan harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat agar masyarakat tetap percaya bahwa program vaksin COVID-19 ini tujuannya dengan baik gitu. Lalu yang terakhir ini adalah threat, ancaman. Program vaksin COVID-19 yang terhambat. Mengapa dijadikan ancaman? Kalau misalnya program vaksin COVID-19 ini terhambat, program vaksin ini tujuannya dengan baik, yaitu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kalau misalnya masyarakat tidak percaya dengan program ini, sehingga masyarakat merasa takut untuk divaksin, capaian program vaksin COVID-19 ini menjadi kecil. Tujuan pemerintah untuk menghilangkan pandemi COVID-19 ini menjadi sulit. Karena masyarakat yang tidak mau tadi, kalau misalnya pandemi ini tetap berlangsung, kerugian-kerugian yang dialami oleh negeri ini akan menjadi lebih besar. Pertama kan kita ini dari segi bekerja, dari belajar, di sekolah gitu ya, dari perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut, banyak kerugian-kerugian yang dihadapi oleh negeri ini. Makanya program vaksin COVID-19 ini jika banyak rumor-rumor yang beredar tidak benar akan menjadi ancaman buat negeri ini sendiri. Tuh, terima kasih Mbak Indah. Baik, terima kasih Mbak Listia Windasari. Berikut itu tadi yang sudah kami sampaikan mengenai analisis isu kontemporer dari segi penapisan isu, lalu sampai penentuan prioritas masalah, dan terakhir pemecahan masalahnya seperti apa. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.